Oke, sobat otodidak. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara mencari ABK. ABK di sini bukan anak buah kapal ya, tapi anak buah kandang. Nah, itu sebutan untuk di dunia peternakan ayam broiler kita sebut dengan ABK. Di sini saya ingin sedikit berbagi cara kriteria mencari seorang ABK itu bagaimana. Nanti kita akan sedikit bertanya-tanya dengan divisi kita, divisi peternakan khususnya Kodrat Ginanjar. Nah, itu untuk divisi peternakan kita serahkan semua pada dia. Jadi untuk pengelolaan kandang dan jalannya kandang ini itu kita serahkan kepada dia. Oke, nanti kita sedikit tanya-tanya ya sama dia agar teman-teman peternak tahu bagaimana cara mencari ABK dan bagaimana kriterianya. Mengingat ABK itu sangat penting ya untuk dunia peternakan ayam ini ya. Itu hampir 75% itu tingkat kesuksesan kandang ayam itu ada di tangan ABK. Oke, lanjut saja ya. Wah, itu lagi pada nyantai, do turu-turu. Wih, ABK ngendi kuwi? ABK anyar ya? Training ya Mas ya? Oh, training. Oh, itu yang satu di atas itu. Ini ABK juga. Oh, bukan ini. Oh, bukan. Ini salah ya, salah. Oh, ini siapa lagi? Wah, ini. Orang hilang. Namanya siapa Mas? Namanya Mas? Oh, Satrio. Ini Mas Satrio. Ini kemarin yang di video itu ya, kelembaban itu ya. Wah, sini. agak jorok orangnya. Ini Pak siapa nih Pak? Oh, Pak Takim. Sudah lama, berapa lama Pak di sini Pak? 2 tahun. Mulai dari awal ini. Awal kandang ya, awal berdiri kandang ya. Kerasan Pak di sini Pak, kerja di sini Pak. Oh, alhamdulillah kerasan. Ya, mantap. Wah. Ini Pak siapa nih Mas? Ambon. Sama ya? Orang Ambon. Oh, orang Ambon juga. Waduh, wis. Kerasan Mas kerja di sini Mas? Alhamdulillah kerasan ya. Wis, mantap. Nah, ini Mas. Wah, ini malah agak pemalu ini kayaknya ini. Mas Riyadi lah. Ini anu ini. Tuh, dipanggilnya di sini Mbah ini. Paling tua soalnya. Ini Mas siapa? Mas Didi ya. Ini training ini ya Mas. Jadi ini untuk Mas Didi ini training. Jadi bawaan kita ada proyek di Gresik ya. Proyek di Gresik. Jadi Mas Didi ini training di sini selama 1 bulan. Jadi di 1 periode ya, 1 periode biar udah tahu benar gitu loh. Jadi untuk pengurusan kandang bagaimana, untuk perawatan ayam tuh dia sudah tahu gitu. Oke, lanjut. Oke, Mas Kodrat. Nah, ini sekarang kita mau tanyakan ini ya. Oke. Mau tanyakan masalah kemarin ada pertanyaan di medsos. Itu yang masalah tentang kesulitan mencari ABK itu ya. Nah, mencari ABK ini sebelum kita membahas untuk pencarian ABK, untuk kriterianya bagaimana, ini sekarang saya mau tanya dulu ini. Peran ABK itu di peternakan ayam broiler khususnya itu seberapa besar ya? Oke Mas, jadi kalau dibilang berapa besar peran ABK di dalam sebuah peternakan ya hampir bisa dibilang mayoritas. Maksudnya ya bisa kalau dalam persentase bisa dibilang 70-75%. Itu penentuan yang menentukan di peternakan akan berhasil atau tidak itu sebenarnya di ABK. Sebenarnya ya kita di perusahaan itu butuh karyawan gitu. Ini gitu. Tanpa karyawan juga perusahaan nggak bakal jalan, dan tanpa perusahaan juga karyawan nggak bisa jalan. Tapi di peternakan penentunya itu adalah ABK. Nah, sisanya dari mana ya? Sisanya faktor-faktor lain itu ya dari pemilik dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, itu untuk ABK sendiri. Untuk ABK sendiri itu
syarat pencariannya gimana itu? Kriteria ABK untuk Mas Kodrat memilih ABK untuk dipekerjakan di sini itu bagaimana itu? Kebetulan kalau masalah ABK itu pengalaman juga ya. Kebetulan saya juga pernah kerja di sebuah perusahaan. Itu saya terapkan juga. Mungkin banyak yang mengenal ketika kalau yang sudah pernah jadi karyawan ya. Kalau yang sudah terlahir jadi pengusaha ya mungkin nggak tahu ya. Jadi kalau saya gini, jadi kita harus mengenali si calon ABK itu sendiri. Maksudnya mengenali seperti apa, bukan terus tanya cuman namanya siapa, orang mana, enggak. Tapi lebih dalam lagi mengenalnya. Mengenal lebih kemana? Istilah kalau di perusahaan kan ada psikotes. Nah, psikotes itu apa sih fungsinya? Ini kan mencari Mas, mencari karakter orangnya seperti apa sih? Dia tanggung jawab atau enggak? Orangnya pakem atau enggak? Ya dan lain sebagainya. Dia biasanya kita cari, karakter dia seperti apa sih, terus tujuan dia apa sih kerja. Nah itu kita dalami. Nah, pertama itu. Nah untuk syaratnya apa? Kalau saya syaratnya cuman kalau nggak tiga lah. Saya nyari syarat itu. Yang pertama orang kerja itu. Yang pertama niat dulu. Niat dia benar-benar orang tujuannya ada kerja. Itu yang pertama. Tidak hanya kerja hanya buat sebatas nyari waktu istilah mengisi waktu luang aja, enggak, atau hanya sebatas buat nyari teman atau apa, enggak, tapi benar-benar orang yang dia membutuhkan pekerjaan, dan pekerjaan itu harapannya untuk hasilnya akan diharapkan juga buat keluarga atau lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tanggung jawabnya. Otomatis kalau dia niatnya udah, tujuan kerjanya dia udah jelas, dia pasti orang bertanggung jawab. Seenggak-enggaknya dia pasti bertanggung jawab. Terus yang ketiga apa? Dia nurut. Jadi nurut itu manut. Bahasa Indonesia apa? Ya istilahnya nurut ya istilahnya ngikuti aturan lah. Apa yang istilah perusahaan atau kita sebagai pemilik itu ya, karyawan itu manut, ngikutin apa yang kita arahkan itu. Ada satu lagi Mas, tiga. 4, saya tambah lagi. Boleh ya. Yang keempat tuh mungkin intinya dia ada kemauan untuk belajar. Soalnya saya mencari ABK itu memilih daripada yang dia sudah pengalaman di peternakan, mending sama sekali yang nol Mas. Saya lebih sama sekali yang lebih memilih yang nol pengalaman. Jadi yang fresh graduate, cara-caranya bahasanya di dunia perusahaan itu fresh graduate Mas. Jadi saya anget-anget nih mendoan Mas. Nah itu kalau mulai dari nol itu kayak pegawai SPBU malahan ya. Iya. Kalau mulai dari nol itu gimana itu, terus kan dia belum tahu itu, dia belum tahu istilahnya cara perawatan, tentang ayam itu juga belum tahu. Terus itu masalahnya kalau seandainya yang punya istilahnya bosnya itu juga belum tahu apa-apa, gimana ya? Nah itu yang ya mungkin agak bisa dibilang repot Mas. Makanya kan namanya kita usahakan harus ada partner bisnis Mas. Kan saya di bidang apa? Nah, mungkin di perusahaan Mas Om Satrio otodidak lah. Kan ada di situ di deskripsi kan ada bagian apa sendiri. Ya itu kan intinya ada poin-poin sendiri. Jadi apa sih yang menjadi apa istilahnya? Keahliannya itu apa sih? Nah, itu kan harus dibagi Mas. Kalau emang jadi peternak mau bikin kandang tapi nggak punya keahlian, terus harus nyari ABK yang sudah bisa. Kalau syaratnya tadi masuk, berarti nggak ada masalah. Cuman resikonya nanti kita jelaskan ABK yang sudah pernah kerja di pengalaman atau belum itu saya jelaskan nanti. Itu apa? Intinya itu. Nah itu seandainya kok kita cuma punya duit. Nah, terus kita mau cari ABK bingung. Sedangkan kita pingin usaha ayam. Nah itu. Ya makanya kan di dalam dunia peternakan kan gini Mas. Makanya kan kita kan istilahnya punya paguyuban peternak ya Mas ya, di lingkup kita, di wilayah kita. Itu kan mungkin kita kan bisa sharing-sharing Mas kadang Mas. Seperti apa kita bisa ngobrol. Lah misalkan ini kejadian di kandang sekarang saya ada satu anak training Mas dari Pemalang Brebes. Dari Brebes. Itu juga dia mau bikin kandang. Jadi dia bukan yang punya kandang, tapi dia istilahnya orang kepercayaan yang mau bikin kandang. Nah, itu besok kan mau mengelola kandang yang mau dibikin sama bosnya sana itu. Dia kemarin hubungi saya, titip orang itu Mas buat di training di kandang saya. Saya siap, kita siap. Jadi kita antar peternak tuh
yang sudah berpengalaman kita bantu. Jadi apa yang mereka inginkan kita udah klopkan, cocok, oh oke sepodo karo karepku sama dengan keinginan saya, udah biar tren di situ ya Mas ya. Dan nanti kalau kandang saya jadi sudah jalan, saya nggak perlu repot-repot itu Mas. Kita berarti jadi saling sama peternak saling membantu. Di sini kita berarti ya nerima trainingan juga ya. Yuk kita menurut bukan training yang masuk bahasanya ya, kita bagi-bagi ilmu. Bagi-bagi ilmu. Tapi ada syaratnya juga ya. Ilmu yang bermanfaat. Ini tadi nak syarat cuma PKL ini manut aja lah. Mau dia mau belajar nggak manut ya nggak mau saya. Kalau orang training gitu, tapi kalau kerja beda lagi sih. Gitu. Ya. Nah, terus ini kembali lagi kalau masalah mencari ABK dari nol itu ya. Nah, itu mencari ABK dari nol, terus untuk Mas Kodrat sendiri itu gimana cara membuatnya itu? Jadi tadi syarat udah ketemu ya Mas. Jadi itu syarat cari ABK itu. Terus ada lagi gini Mas. Itu kalau cari ABK cuma satu Mas. Misalkan kandangnya cuma kapasitas 5.000, kan kita nerapin gini Mas. Jadi setiap satu ABK itu kita batasi maksimal pegang 7.000, kapasitas 7.000 itu maksimal. Berarti itu lebih dari 7.000 enggak optimal. Oh, dia satu ABK, satu orang ABK itu mampunya 7.000 ya itu ya? Iya, bukan mampunya Mas. Maksud kadang kalau misalnya yang dia secara fisiknya kuat lebih dari 7.000 kuat, cuman tidak hanya fisik Mas. Jadi kadang kan kerjaan di kandang kan nanti ada grading, ada istilahnya grading itu nyortir Mas ya, nyortir ayam itu, terus ada nanti pekerjaan istilahnya ngecek alat itu kan kalau lebih dari itu juga nanti kasihan, jadi nggak maksimal mah hasilnya. Bisanya bisa, cuman nggak maksimal, pengalaman nggak maksimal. Nah, itu nggak ada masalah. Itu cuman pentingnya yang punya kandang juga ya, yang punya kandang harus ikut ngecek juga ya. Jadi nggak terus pasrah semua ke ABK gitu, jangan ya itu ya. Kalau sedangkan kandang kita kan karena kapasitasnya sekarang kita isi 26.000, kita setting. Kalau 3 orang kan lebih, 1 orang jadi megangnya 8.000 lebih ya Mas, 7.000 lebih. Betul. Makanya saya kasih 4 Mas. Ya saya kasih 4 kan 1 orang kurang lebih 6.500an. Ya kurang lebih lah 6.000an. Itu enggak ada masalah. Lah kalau terjadi seperti itu gimana Mas? Di ABK lebih dari 1 orang. Saya nyarinya tetap 1. Loh, kok tetap 1 gimana Mas? Yang 3 gimana? Yang 3, yang 1 itu saya suruh cari sendiri Mas. Dengan syarat yang sudah syarat dari saya itu tadi. Nah, terus yang satu tak suruh nyari sendiri kan dia punya syarat. Dari antar ABK kan kalau lebih dari 1 itu ada syarat lagi Mas. Syarat buat antar ABK apa? Namanya kerja bareng di ayam itu kan nanti hasilnya dimakan bareng, tidurnya tidur bareng, semuanya bareng-bareng di dalam kandang sampai hasil panen. Itu kan mereka harus kompak, harus paham karakter masing-masing, siap ABK biar nggak timbul konflik, biar nggak timbul masalah di ayamnya. Kalau ABK nggak rukun, gimana ngurusin ayamnya jadi bagus Mas? Makanya saya tetap carinya 1. Yang 1 itu saya suruh nyari yang dia sudah paham orang-orangnya, temen yang mau diajak kerja, biar nanti opening ayam bisa fokus, nggak ada masalah non teknis Mas. Istilahnya yang klop sama yang klop sama dia, betul itu Mas. Tapi untuk nyari teman 3 itu tetap saya kasih syarat yang tadi Mas, 4 tadi itu tetap, dia harus megang syarat dari saya 4 itu tetap. Yang lain-lain non teknisnya kalau lebih dari 1 ya itu Mas, dia cari sendiri yang klop sama dia, yang cocok sama dia. Terus tadi udah syaratnya udah, terus caranya piye Mas ngajarinnya lah kan gitu kan. Iya, pertanyaan betul. Gitu kadang timbul. Lah caranya 1, ketika dia sudah syarat sudah ketemu, dia niat kerja, dia mau kerja, dia tanggung jawab juga, biar dia kalau dia udah jalan udah diajari, sudah bisa, biar kelasan piye Mas caranya. Nah itu betul. Nah, kadang di kandang mau tanya itu. Biar semangat kerjanya piye lah. Namanya di kandang ayam kan kadang kerjanya jenuh. Namanya non stop selama dari 0 sampai 36. Ya paling sampai panen lah kurang lebih 34 hari, 40 hari kan. 40 hari ya, kan. Ya tergantung PT-nya kalau popan dan itu kan 35 hari sudah panen. Iya lah, kita harus perhatikan lain-lain poin-poinnya. Kalau dia sudah diajari, sudah bisa, dia sudah kompeten di situ, ya kita harus perhatikan Mas. Yang pertama apa yang pokok ya ininya Mas. Apa itu? Ini. Oh itu toh. Iya benar. Yang warnanya hijau, merah, kuning. Kuning ada nggak ada Mas? Ya itu Mas. Iya. Itu harus diperhatikan. Nah, dasarnya apa lah? Banyak peternak kan itu didasari macam-macam Mas. Ada yang per ekor chicken. Ada yang tonase per kilogram. Nah itu boleh bagi ke teman-teman nggak ini? Untuk punya kita gimana itu coba? Lah itu sebenarnya nggak bisa dibagi Mas. Soalnya nggak bisa Mas. Itu
Soalnya masing-masing peternak tuh mereka punya kebijakan masing-masing, Mas. Misalkan sampean jadi bos nih rada pelit, Mas. Ya mau nerapin cara saya nggak bisa, Mas. Itu beda. Mas itu beda, Mas. Jadi nggak bisa punya saya tak terapin di jenengan, nggak bisa. Peternak lain nggak bisa. Kadang malah jan bayari karyawan kaya ngono we. Arek sedekah apa arek? Itu teman-teman itu jangan beda. Itu berarti ini termasuk orang pelit ini. Pelit ini. Enggak. Kalau saya tuh enggak seperti itu, Mas. Kalau itu bukannya pada kerasanan gemuk-gemuk semua di sini. Soalnya makanya juga BR. BR tuh enggak hanya buat ngasih makan ayam, Mas, di sini, Mas. ABK saya suruh ngasih makan, saya suruh ngemil BR juga biar gemuk. Jadi enggak pelit. Ya itu, Mas. Jadi intinya ada yang ekor chick in, ada yang tonase. Tonase itu macam-macam, Mas. Ada yang per kilogramnya sekian ratus rupiah, ada yang berapa. Itu hanya ada yang hanya itu aja tonase. Tapi kadang ada yang nanti kan namanya kadang di PT kan ada bonus FCR, ada bonus kematian, ada bonus pasar, itu kan itu tinggal kebijakan. Kalau misalkan jenengan Mas Satrio mau istilahnya, wah bonus kematian 100% tak ke ABK, wah bagus. Terus nanti berapa persen dari bonus FCR tak kasih ke ABK, wah istimewa. Nanti ada bonus pasar tak kasih berapa persen lagi, wah itu lebih bagus, Mas. Soalnya itu kan istilahnya ya kita rasain semua. Kalau saya pribadi gini, bonus kematian dan FCR itu adalah salah satu prestasi ABK, Mas. Betul. Hasil kerja mereka. Jadi setidaknya mereka harus merasakan. Wajib tuh kalau saya, Mas. Iya. Itu hasil kerja mereka. Nah, tapi kalau bonus pasar itu kebijakan lain lagi. Itu istilah bonus lain itu kalau misalnya ada bonus pasar, bosnya kok punya dapat bonus pasar, ya mau ngerebelin ke ABK-nya itu kebijakan lagi. Tapi kalau saya pribadi ada bonus FCR dan kematian itu dua itu pokok itu adalah perlu disadari itu adalah jerih payah ABK. Peternak orang ikut jerih payah sama sekali, Mas. Ngomong ngecak-ngecak delak-delok tok wis, Mas. Itu hasil kerja mereka. Makanya kalau yang menyadari itu dikenakan bonus FCR dan kematian itu adalah hak mereka. Ada hak mereka. Itu, Mas. Itu satu yang pertama, Mas. Masalah apa istilahnya tadi yo. Ini tadi seri gaji. Ya. Yang lain-lain apa, Mas? Pendekatan. Orang itu kadang di Jawa, desa. Orang tuh gak hanya sekedar kerja gajian, enggak. Kadang butuh hubungan, Mas. Betul. Nah, kadang yo kita juragane mlebu ning kuandang mung prongat-prongut meneng lho. Cai ngomong lah. Mas, lo bojone kayak padi ora. Tujuan. Setelah ya buat apa ya biar enggak kaku. Jadi ya tetap mau dibilang tetap ada gap itu tidak bisa dibikin tidak ada gap, itu nggak bisa, tetap ada gap. Cuman bagaimana dibikin gap itu setipis mungkin dan dibikin bagaimana caranya itu ya ini tuh punya mereka juga, jadi mereka juga istilahnya tuh punya rasa memiliki. Nah itu tanpa mereka kerja diamati atau diawasi itu pasti mereka nggak akan kerja melenceng dari apa yang kita mau. Oke. Saya pernah pengalaman gini. Ketika suasana hati ABK itu ada yang nggak beres, misalkan kayak padur koncone atau padur bojone gitu, itu akan pengaruh banget ke ayam. Betul. Ayam. Itu boleh ditanya peternak lain, silakan. Itu saya juga karena juga terhitung peternak baru, tapi karena saya makan pengalamannya orang-orang tua, peternak senior, saya bisa bilang seperti itu, Mas. Oke. Iya. Jadi mungkin itu aja, Mas, untuk usaha kita. Oke. Kalau tips untuk peternak lain ya tadi yang pokok tadi itu pendekatan sama ininya, Mas. Iya. Aja pelit-pelit, Mas. Aja pelit. Oke. Itu aja. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman. Nah, itu sedikit tips dari ini peternakan ayam kita. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, agar tidak ketinggalan info penting dari kami. Jangan lupa juga untuk like dan share. Sekian akhir kata. Terima kasih.